Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Ariska Bella, biasa dipanggil Bella. Saya dari kelas 12 MIPA 1, Sekolah Man 1 Sumedang. Selamat datang dalam video pembelajaran bahasa Indonesia, kuasai bahasa, kuasai dunia. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi kelas 12, yakni teks cerita sejarah. Nah, mari kita cari tahu tentang teks cerita sejarah. Cerita sejarah, apa saja yang ada dalam teks cerita sejarah? Nah, yang pertama ada pengertian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat struktur, dan yang terakhir kaidah kebahasaan. Apa itu teks cerita sejarah? Nah, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang bernilai sejarah. Next, apa saja ya ciri-ciri teks cerita sejarah? Nah, ciri-cirinya yaitu disajikan secara kronologis, yang kedua berbentuk teks cerita berulang atau rekons, yang ketiga berstruktur, yang keempat sering menggunakan konjungsi temporal, dan yang terakhir isinya berupa fakta. Kemudian struktur, bagian apa saja ya yang terdapat dalam strukturnya? Yang pertama abstrak, yaitu ringkasan atau inti cerita. Yang kedua orientasi. Nah, orientasi itu sering terjadi atau biasa terdengar ya. Orientasi itu apa sih? Membuka dalam teks cerita sejarah yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Kemudian yang selanjutnya komplikasi. Nah, komplikasi adalah tahapan menuju konflik yang berisi urutan kejadian. Kemudian klimaks. Klimaks itu puncak konflik dalam sebuah teks cerita. Kemudian resolusi. Apa itu resolusi? Yaitu solusi keadaan ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian akhir yang berisi nilai-nilai atau ajaran moral yang dapat dibetik oleh pembacanya. Next, kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang pertama ada pronomina atau kata ganti seperti saya, kapan, nya, ini, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada prasa adverbial atau kata lampau seperti tadi siang, tahun lalu, minggu kemarin. Kemudian yang ketiga ada verbal material atau kata-kata mental. Nah, seperti menulis, mengepel, menyapu, dan seterusnya. Yang terakhir ada konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini berfungsi untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan. Ada juga unsur intrinsik dalam teks cerita sejarah. Apa saja sih? Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Yakni ide pokok sebuah cerita. Yang kedua ada penokohan, yaitu gambaran yang jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada sudut pandang atau cara pandangan yang digunakan pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Kemudian yang selanjutnya ada latar. Apa itu latar? Berupa tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Kemudian ada alur dan plot. Apa ya? Nah, ini serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Yang terakhir adalah amanat yang ingin disampaikan pengarang pada pembacanya. Nah, selesai deh. Sudah jelaskah semuanya? Nah, sebelum kita akhiri, coba kita simpulkan bersama-sama. Jadi, cerita sejarah itu adalah sebuah teks yang di dalamnya itu menyatakan sebuah urutan peristiwa terjadi pada masa lampau dan memiliki nilai yang sejarah. Kemudian kaidah kebahasaannya tadi sudah dijelaskan, dan yang terakhir strukturnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi yang bersifat opsional. Nah, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ingat, utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.